Sahabat, selamat datang di channel saya, Harsh Garden. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya yang saya beri judul Harsh Garden Diary 02. Ada beberapa hal unik dalam video kali ini. Yang pertama adalah pertama kalinya saya belajar menunggang kuda, dan yang kedua adalah upacara penguburan atau pemakaman dengan adat Marapu yang sangat unik. Simak videonya sampai tuntas ya. Pekerjaan saya sehari-hari masih sama seperti minggu lalu, yaitu memproses bambu, memotong-motongnya, membelah, kemudian membersihkan atau merapikannya. Dan ini akan saya lakukan sampai beberapa bulan ke depan. Bambu yang saya potong-potong pendek ini rencananya akan saya gunakan untuk menjadi atap rumah. Jadi untuk atap rumah saya tidak menggunakan alang-alang atau atap konvensional. Jadi saya akan menggunakan atap bambu. Saya ingin membuat uji coba atau percobaan, lebih awet mana, atap alang-alang atau atap bambu. Sedangkan bambu yang panjang ini akan saya gunakan untuk usuk dan reng. Tiba hari Minggu, saya memutuskan hari ini untuk mengajak anjing saya Mio pergi ke sungai, menikmati pemandangan indah di sekitaran sungai, atau mandi dengan anjing saya Mio. Di Pulau Sumba, di musim kemarau seperti sekarang ini, di bulan Juli, debit air di sungai tetap stabil dan airnya jernih sekali seperti ini. Saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam di tempat atau di sungai yang sejernih ini. Tanggal 26 Juli 2021, saya pergi ke Desa Lewa untuk kedua kalinya untuk mengambil bambu, karena bambu yang sebelumnya telah selesai saya proses.
Dalam kesempatan kali ini truk mampu mengangkut 150 pohon bambu. Tanggal 1 Agustus 2021, saya ada janji dengan teman saya, seorang gembala kuda dan sapi. Pada hari ini, saya memutuskan untuk belajar menunggang kuda. Di Pulau Sumba, kuda dan sapi itu diliarkan. Artinya, kuda dan sapi tersebut tidak dikandangkan setiap hari. Hanya setiap hari Minggu seperti sekarang ini, kuda-kuda dan sapi-sapi itu dibawa pulang ke kandang, supaya mereka tidak lupa di mana kandangnya atau rumahnya. Biasanya di hari Minggu seperti sekarang ini, kuda dan sapi itu dicek kesehatannya, ada yang bermasalah atau tidak. Kalau ada yang bermasalah, misalkan ada yang sakit atau banyak sekali lalat, biasanya mereka memberikan perawatan. Tidak seperti di luar negeri. Orang Sumba ketika menunggang kuda itu tidak menggunakan pelana kuda atau saddle. Kalau saya mau menjalankan gimana? Kudanya belum mengerti ketika saya perintah untuk jalan. Saya tepuk kaki bagian belakangnya dengan tangan dan dengan kaki, tapi nggak mau juga berjalan. Baru setelah dipukul pelan-pelan oleh teman saya yang gembala, kudanya mau berjalan pelan-pelan. Saya tidak tahu dan penasaran kenapa kudanya tidak berlari kencang. Oleh karenanya, saya mau minta teman saya untuk mengajari saya menunggang kuda supaya kudanya berlari kencang. Supaya kita bareng-bareng itu. Ya, ayo kita bareng-bareng aja. Akhirnya saya meminta teman saya untuk menangkap satu ekor kuda lagi untuk ditungganginya, supaya saya dan dia bisa pacuan atau balapan kuda. Setelah selesai memasang tali kekang kuda, akhirnya kami bersiap untuk pacuan. Menyenangkan, tapi sekaligus juga menegangkan, karena kuda berlari cukup kencang seperti apa yang saya inginkan. Saya khawatir kalau saya sampai jatuh. Tetapi tidak, apa yang saya khawatirkan tidak terjadi, dan saya berhasil melewati 2 putaran. Setelah selesai belajar menunggang kuda, kuda-kuda yang tadinya di dalam kandang kini dilepaskan kembali ke alam bebas. Mereka akan dibiarkan bebas di padang savana sampai minggu depan. Tugas gembala kuda atau gembala sapi setiap harinya hanya mengawasi atau mencari di mana posisi kuda-kuda atau sapi-sapi mereka. Tanggal 10 Agustus 2021, saya dan teman-teman saya memutuskan untuk
menginstal air atau memompa air dari mata air di belakang tanah saya, karena selama ini untuk keperluan mandi dan lain-lain saya masih membeli air bersih dari kota Waingapu. Beruntungnya saya memiliki mata air sendiri di tanah saya, jadi saya tidak perlu repot-repot atau menghabiskan uang untuk membuat sumur bor yang pastinya akan menghabiskan banyak uang. Dan bagusnya lagi, mata air di tempat saya ini sangat bersih sekali karena tidak terkontaminasi oleh bahan kimia apapun dan tidak kena paparan polusi apapun, misalnya polusi air atau polusi tanah. Kenapa saya katakan bahwa mata air di tempat saya itu bebas polusi? Itu karena di sekitar tanah saya itu tidak ada peternakan atau perkebunan, juga tidak ada penduduk atau masyarakat yang tinggal di sekitaran tanah saya. Segar sekali rasanya mandi di mata air ini. Akhirnya mulai hari ini saya tidak perlu membeli air lagi. Tanggal 13 Agustus tahun 2021, saya diajak oleh teman-teman dari kampung terdekat, Kampung Kilim Batu, untuk menghadiri upacara pemakaman atau pengebumian warga yang meninggal. Dan dalam upacara kali ini mereka akan menggunakan upacara dengan adat Marapu. Apa itu adat Marapu? Adat Marapu adalah suatu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Sumba sebelum agama Islam dan Kristen datang di Pulau Sumba. Dalam upacara penguburan atau pengebumian ini ada ribuan tamu yang datang. Dalam adat Sumba, ketika ada keluarga yang meninggal, itu tidak serta-merta dikubur pada hari itu juga. Mereka masih bermusyawarah untuk menentukan hari baik untuk penguburannya. Ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bali atau masyarakat Toraja. Mereka masih menyimpan jenazah itu dalam rumah duka selama berhari-hari, kadang sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, ada yang sampai puluhan tahun juga. Ini adalah gamelan yang dipakai untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke upacara pemakaman.
Dalam adat Sumba, ketika sebuah keluarga atau marga diundang ke acara pemakaman atau pengebumian, biasanya mereka membawa sesuatu untuk disumbangkan, seperti membawa kuda atau sapi atau babi atau kerbau. Ini adalah foto dari Oma yang meninggal dunia, yang sekarang ini diupacarai. Setiap tamu yang datang akan dipersilahkan untuk masuk ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir dan doa bagi jenazah yang meninggal dunia. Setelah memberikan penghormatan yang terakhir, para hadirin akan dipersilakan duduk dan akan disuguhi sirih pinang. Jadi seminta dengan hormat Ketua Panitia, Sekretaris Kata Mahamai. Sepertinya upacara pengebumian akan segera dimulai. Nampak beberapa warga telah membuka liang kubur. Bagi masyarakat Sumba, sebagian mereka mengebumikan keluarganya itu di halaman rumah, tidak di pemakaman umum seperti orang Muslim atau orang Kristen pada umumnya. Ada 2 ekor kuda yang dipersiapkan. 1 ekor kuda akan mengantarkan jenazah dari rumah duka ke tempat pemakaman, sedangkan kuda yang satunya akan dipotong, dan harapannya supaya arwah dari kuda itu menjadi kendaraan bagi yang meninggal dunia menuju ke surga. Jenazah akan segera diangkat dan akan dibawa ke tempat pemakaman yang letaknya hanya di halaman rumah. Perhatikan 2 ekor kuda yang ada di halaman rumah. Masyarakat Sumba yang masih menganut kepercayaan Marabu, ketika meninggal dunia tidak dibungkus dengan kain kafan, melainkan dibungkus dengan kain adat Sumba. Dalam penguburannya pun juga berbeda, tidak dikubur dengan bersama peti matinya, tetapi dikeluarkan dari petinya, kemudian jenazah dikeluarkan dan didudukkan di liang kuburnya.
Sahabat, sampai di sini saja cerita saya kali ini, dan saya akan melanjutkan cerita saya dalam episode berikutnya yang akan saya beri judul Harz Garden Diary 04. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu nanti.